Seorang wanita hendak membukakan pintu bagi pamannya yang tampak gelisah mondar-mandir di luar. Namun, tanpa sengaja ia menjatuhkan cangkir air ke kakinya. Saat membungkuk untuk memungutnya, matanya tertuju pada sesuatu yang ganjil. Jari pamannya tampak aneh. Setelah diperhatikan lebih saksama, ia melihat luka gores jelas di leher pria itu. Ketika itu juga, wanita tersebut sadar bahwa orang di luar bukan lagi manusia normal, melainkan sudah terinfeksi. Untuk memastikan, ia menumpahkan sisa air ke tanah. Benar saja, mata pamannya langsung memancarkan cahaya hijau, menegaskan identitasnya sebagai zombie. Menyadari rahasianya terbongkar, paman itu murka, lalu beralih mengetuk pintu rumah sebelah. Seorang pemuda baik hati yang tidak mengetahui bahaya, hampir saja membukakan pintu. Dia tidak menyadari bahwa predator kerap menyamar sebagai orang lemah. Untung saja, Lisa tiba tepat waktu, menutup pintu, dan mengunci zombie itu di luar. Paman terinfeksi itu pun pergi dengan kecewa karena gagal masuk. Andy lalu menunjuk bekas telapak tangan berdarah di pintu, dan dengan serius memperingatkan semua orang bahwa di luar banyak zombie, sehingga tidak seorang pun boleh membukakan pintu. Sayangnya, seorang Pak Darmo bersikeras tidak percaya. Ia menganggap anak-anak muda hanya suka melebih-lebihkan dan ngotot membuka pintu demi menghirup udara segar. Sinta akhirnya membiarkannya, berpikir biarlah kakek itu menyaksikan kenyataan dengan mata kepala sendiri. Begitu pintu terbuka sedikit, hawa kematian langsung terasa. Di luar, zombie sudah berjongkok, siap menerkam bagaikan serigala kelaparan. Sang kakek pun ketakutan dan buru-buru kabur kembali ke dalam. Pada saat yang sama, Bima yang usil mengeluarkan segepok uang dan dengan pongah menantang siapapun untuk keluar memeriksa keadaan. Godaan itu memicu keserakahan. Beberapa pasangan dan pegawai muda berebut mengajukan diri. Walau sadar di luar penuh bahaya, mereka tetap terpancing oleh uang. Rudy, yang rela mempertaruhkan nyawa demi uang, pergi ke supermarket terdekat untuk mencari persediaan. Tak disangka, ia menemukan seorang gadis selamat bersembunyi di bawah meja kasir. Tersentuh, ia memutuskan membawanya pulang ke apartemen. Tiba-tiba, kawanan zombie menyerbu. Andy dan kawan-kawan lari sekencang-kencangnya, lalu berhasil menurunkan pintu gulung supermarket tepat waktu. Namun, saat mereka kembali ke apartemen, Rani, saudari yang sebelumnya ketakutan, enggan membuka pintu. Ia menuding noda darah di dahi Jaya sebagai tanda infeksi. Meski Sinta meyakinkan bahwa itu hanya luka benturan, sang kakak tetap menolak mempercayai dan tidak mau membukakan pintu. Sementara itu, raungan zombie semakin mendekat, membuat semua orang panik. Di saat genting itu, seorang gadis kecil di dalam diam-diam menggeser pel yang mengganjal pintu. Barulah mereka berhasil mendorong pintu kaca, menerobos masuk dan berguling ke dalam. Akhirnya mereka selamat dari ancaman maut.